Jumpa lagi bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, hidup adalah anugerah. Apa artinya hidup adalah anugerah? Baik Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita. Kita persiapkan hati kita supaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan sore hari ini. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu Saudara, Paulus menyadari bahwa hidupnya dia ada sebagaimana ada itu karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa artinya hidup adalah anugerah? Arti hidup adalah anugerah, hidup hanya karena Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu. Arti hidup adalah anugerah, hidup hanya karena Tuhan. Paulus menyadari Bapak Ibu bahwa hidupnya hanya karena Tuhan. Siapa Paulus? Dulu dia adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Dia pembunuh. Dulu bernama Saulus. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan, ketika dia percaya Tuhan, hidupnya sudah beda. Hidupnya berubah. Kenapa saudara? Karena dia menyadari hidupnya hanya karena Tuhan. Sore ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari hidup kita hanya karena Tuhan, ada dua hal yang kita perlu mengerti sore ini. Kita melihat Bapak Ibu, yang pertama, di dalam kitab Ayub pasal yang ketiga ayat ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Hal yang pertama, kalau kita menyadari Bapak Ibu, hidup hanya karena Tuhan, berarti tidak ada kata ketakutan, tidak ada kata kekhawatiran, tidak ada kata kecemasan. Karena apa? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu bukan berasal dari Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu berasal dari si jahat, dari si iblis yang ingin merusak, menghancurkan hidup saya dan saudara. Dia mengintimidasi kita, dia menakut-nakuti kita. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu, manusia begitu gampang menjadi takut, gampang menjadi khawatir, gampang menjadi cemas, gampang menjadi putus asa. Ingat Bapak Ibu, ketika kita menyadari hidup ini adalah anugerah, artinya hidup ini
hanya karena Tuhan. Berarti tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu cemas dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Yang sepakat, katakan amin. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita menyadari hidup ini hanya karena Tuhan, nah kita lihat Bapak Ibu di dalam Amsal 16 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kalau kita menyadari Bapak Ibu hidup kita hanya karena Tuhan, berarti tidak ada kata kesombongan. Karena Alkitab berkata orang yang sombong adalah kekejian bagi Tuhan. Karena kesombongan bukan dari Tuhan. Kita perlu sadari kesombongan berasal dari si jahat, dari si iblis. Dosa pertama kali Bapak Ibu manusia di Taman Eden bukan karena pemberontakan, bukan karena manusia tidak taat, tapi karena roh kesombongan. Manusia ingin menjadi seperti Allah. Jadi Bapak Ibu, kita perlu waspadai dengan yang namanya kesombongan. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita menjadi sombong dengan apa yang hari-hari ini kita punya, dengan apa yang kita punya, yang kita miliki, apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita raih. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kita perlu waspada, hati-hati. Kenapa saudara? Jangan sampai kehancuran menimpa kita baru kita sadari kalau kita sombong. Saudara, mari kita perlu sadari, jangan menjadi sombong. Kalau kita menyadari Bapak Ibu, hidup ini hanya karena Tuhan, berarti tidak ada kata kesombongan. Apa yang kita banggakan? Semua karena Tuhan. Yang kita miliki, yang kita capai, semua karena Tuhan. Nah, yang benar Bapak Ibu, sore hari ini kita perlu belajar. Kita buka di dalam kitab Filipi, saudara. Kitab Filipi pasal pertama Bapak Ibu, ayat 21. Jadi dengar dengan baik, hidup adalah anugerah. Apa artinya? Hidup hanya karena Tuhan. Ada dua hal kalau kita menyadari hidup karena Tuhan. Yang pertama, tidak ada kata ketakutan. Yang kedua, tidak ada kata kesombongan. Yang benar adalah saudara dalam kitab Filipi pasal pertama ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita menyadari hidup kita hanya karena Tuhan, berarti hidup saya dan saudara hanya untuk Kristus. Katakan bersama saya, hidup untuk Kristus. Jadi kalau kita menyadari hidup kita hanya karena Tuhan, berarti Bapak Ibu kita tidak hidup untuk diri sendiri, tidak hidup untuk dunia, tidak untuk kepuasan dunia, tapi kita hidup hanya untuk Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita mau cek setiap hati kita, hidup kita. Apakah hari-hari ini kita hidup untuk Kristus? Atau untuk dunia? Atau untuk kepuasan, kesombongan diri kita? Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita hidup untuk Kristus, maka tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam hidup ini. Yang kedua, ketika kita hidup untuk Kristus, saudara, saya percaya Bapak Ibu, tidak ada kata kesombongan. Tidak ada kata bahwa saya lebih hebat, saya lebih sukses, saya lebih berhasil. Tapi kita berkata, itu semua karena Tuhan. Tanpa Tuhan, saya tidak ada apa-apanya.
Saya ada sampai sore ini. Saya ada, saudara ada sampai sore ini. Ingat, semua hanya karena Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, sore hari ini ingatkan diri kita sebelum terlambat. Jangan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, intimidasi daripada si iblis yang hari-hari ini sedang merajalela, membuat manusia menjadi ketakutan, jadi khawatir, jadi cemas. Yang kedua, kalau kita menyadari hidup ini hanya karena Tuhan, tidak ada kata kesombongan. Kita berkata, semua yang aku punya, semua yang aku miliki, semua yang aku dapatkan, semua yang aku capai, itu titipan Tuhan. Itu hanya karena Tuhan. Nah, sebab itu saudara, pastikan saya dan saudara hidup untuk Kristus. Makanya Paulus berkata, jika aku hidup untuk Kristus. Dan jika aku mati, itu sebuah keuntungan. Bagi banyak orang, kematian itu musibah. Kenapa saudara? Dia hidup untuk dirinya. Tapi bagi saya dan saudara, ketika kita hidup untuk Kristus, mati untung. Kenapa saudara? Karena kita sudah selesai tugasnya di dunia. Tinggal kita menikmati hidup kekal bersama Bapa di surga. Biarlah kebenaran sore ini yang saya sampaikan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berubah sebelum perubahan memaksa kita untuk berubah. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.